teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang bertemu kembali dalam ibadah GBI Grace Community Center, pelajar dan pemuda. Saya percaya teman-teman di rumah sudah mempersiapkan hati untuk sepanjang minggu ini, menanti-nantikan hari Minggu untuk kita sama-sama kembali lagi bersekutu. Karena itu saya mengajak teman-teman untuk hari ini kita nikmati hadirat Tuhan. Kita mau rasakan, biar kita undang kembali, biar Roh Kudus memenuhi kita kembali, memenuhi hati dan pikiran kita kembali. Kita mau menikmati saat ini, saat kita dengan Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada dengan kami saat ini Tuhan. Kami minta biar Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Yesus, memenuhi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biar kami merasakan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus, haleluya. I love you.
kami puas. Hanya dalam hadirat-Mu Yesus kami tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan, biar telinga kami terbuka dan hati kami Tuhan boleh menerima firman-Mu dan boleh menanam setiap benih-benih firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar boleh bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan, berbuah-buah lebat. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati mulut lidahnya Tuhan. Kami rindu mendengar suara hati-Mu melalui mulut lidah hamba-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, tahun 2021 di minggu yang kedua ini. Saya percaya bahwa di tahun 2021 ini kita akan melihat anugerah demi anugerah yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita di tahun 2021 ini, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Keluaran 33 dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tapi kita tidak akan membacakannya secara keseluruhan, kita akan membahasnya bersama-sama di dalam renungan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini saya berikan tema berjalan bersama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Kita baca sampai di sini saja dan kita akan membahasnya bersama-sama di dalam perenungan kita hari ini. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan merancangkan suatu masa depan yang besar bagi setiap kita. Tuhan merancangkan suatu masa depan yang luar biasa bagi umat Israel. Ketika kita membaca di dalam Keluaran 33 ayat 1 ini sampai dengan ayatnya yang ke-17, kita mendapati suatu narasi yang menceritakan bahwa Tuhan menjanjikan bahwa bangsa inilah umat Allah yang Musa pimpin keluar dari tanah Mesir, yaitu keturunan Abraham, keturunan Yakub, dan keturunan Ishak. Tuhan menjanjikan suatu masa depan yang besar, yaitu tanah Kanaan.
tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi ketika kita melihat di dalam Keluaran 33 ini, ada suatu hal yang membuat Tuhan enggan. Tuhan merasa marah. Tuhan merasakan tidak mau berjalan bersama-sama dengan umat Allah. Tuhan katakan, karena kamu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Syarat untuk masuk ke sana, syarat untuk masuk supaya umatnya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Syarat untuk masuk ke dalam tanah Kanaan adalah umat pilihan itu harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Harus mau dituntun oleh Tuhan dan ikut perintah Tuhan. Ini dapat kita lihat sama-sama yang sudah kita baca tadi di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya ketika bangsa itu mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada setiap kita bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang luar biasa kepada kita di tahun ini. Tuhan merancangkan suatu pengharapan yang besar di tahun ini. Tuhan merancangkan suatu kelimpahan kepada kita di tahun ini. Walaupun masa pandemi, walaupun banyak orang mengalami kesusahan, orang banyak mengalami kesukaran, tetapi Tuhan berjanji kepada setiap kita umat Allah bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan. Tuhan akan memberikan suatu tanah perjanjian kepada kita, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan, Allah merancangkan suatu masa depan yang besar. Allah merancangkan suatu keberhasilan yang besar bagi kita. Tetapi kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Syarat untuk melihat janji Allah tergenapi di dalam kehidupan kita adalah kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang menghalangi sehingga bangsa Israel, sehingga Allah tidak mau berjalan bersama bangsa Israel? Ada suatu penghala yang Allah merasakan sesuatu rasa marah, rasa tidak mau berjalan bersama dengan umat Israel pada Kejadian 33 ini. Karena ketegartengkukan bangsa Israel. Tegar tengkuk artinya keras kepala, tidak mau ditegur. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Allah katakan, aku tidak mau berjalan bersama engkau kalau engkau masih tegar tengkuk. Kalau engkau masih tidak mau ditegur, engkau tidak akan melihat tanah perjanjian itu. Engkau tidak akan menikmati susu dan madu dari kelimpahan berkat dari janji-janji Allah yang sudah dirancangkan di dalam kehidupan umat Allah. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula dengan kita. Allah mau setiap kita menikmati anugerah Tuhan. Allah mau setiap kita melihat janji-janji Allah yang dirancangkan di dalam kehidupan kita itu tergenapi. Tetapi Allah mau supaya kita tidak keras kepala, kita tidak tegar tengkuk. Kita mau ditegur oleh Allah. Kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Kita mau apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita mau melaksanakannya. Supaya kita dapat melihat janji-janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Ketika kita berjalan bersama dengan Allah, kita menuruti perintah Allah, maka kita akan melihat rancangan Allah yang besar itu akan tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu cerita yang menarik. Ada seorang anak remaja yang hobinya mendaki gunung. Suatu ketika dia mendaki gunung, sampailah dia di atas gunung yang puncak gunung, tapi dia tiba pada malam hari, sudah agak gelap. Dengan rasa letih, capek,
Dia coba berusaha untuk menghilangkan rasa letihnya dan mengambil air minumnya, minum sambil berjalan di dalam situasi yang gelap itu. Ketika dia berjalan, dia sambil minum, dia berjalan, dia tidak melihat bahwa dia sementara berada di ujung jurang. Dan ketika dia berjalan terus, akhirnya dia terjatuh di ujung jurang. Ketika dia terjatuh, dia berteriak, "Tuhan Yesus, tolong saya." Dan ketika dia berteriak seperti itu, tiba-tiba tangannya meraih sebuah batang pohon. Dia meraih batang pohon dan dia berpegangan di batang pohon itu. Sepanjang malam dia mendengarkan bunyi binatang-binatang malam, bunyi suara binatang-binatang yang mengerikan, yang menakutkan. Dan dia berdoa, "Tuhan Yesus, tolong saya. Apa yang harus saya perbuat?" Tuhan Yesus katakan, "Lepaskan tanganmu." Dia katakan, "Tuhan, kalau saya lepaskan tangan saya ini, Tuhan, tentulah saya akan mati." Dan dia berkata, "Tuhan, tolong saya, Tuhan. Tolong saya, Tuhan." Tuhan Yesus katakan, "Lepaskan tanganmu." Tetapi dia katakan, "Tuhan, kalau saya lepaskan ini, saya akan mati." Semakin malam dia semakin takut. Dia mulai semakin letih. Dia minta kekuatan. Dia minta pertolongan dari Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan tetap sama. "Lepaskan genggaman tanganmu." Tapi dia tidak melepaskan genggaman tangan itu. Hingga tibalah ayam berkokok dan pagi hari tiba. Ketika dia berdoa, dia bilang, "Tuhan, tolong saya." Dan Tuhan berkata, "Tengoklah ke bawah." Ketika hari sudah terang dan dia melihat ke bawah, ternyata satu jengkal dari tanah. Kakinya itu berada satu jengkal dari tanah. Dan dia sangat menyesal mengapa dia tidak mendengarkan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Dia berkata, "Kalau saja aku mendengarkan perintah Tuhan, tentu saja aku tidak akan letih dan aku tidak akan capek bergelantungan di atas batang pohon yang hanya satu jengkal dengan tanah." Sahabat pelajar dan sahabat Excel, melalui cerita ini kita dapat melihat bahwa di dalam situasi yang gelap, di dalam situasi yang sulit, dalam masa-masa pandemi ini, masa-masa yang mengerikan, masa-masa yang menakutkan, kita membutuhkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melihat rancangan Allah yang mulia, rancangan Allah yang besar, yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sahabat pelajar yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Excel yang dicintai oleh Tuhan, hal-hal apa yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita dapat melihat anugerah Tuhan, supaya kita dapat mengalami janji-janji Allah di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini. Kita akan melihat bahwa Allah menggenggam tangan kita. Kita akan melihat bahwa Allah memberkati kita. Kita akan melihat bahwa Allah melindungi kita. Kita akan melihat bahwa Allah menyertai kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan memberkati kita secara berlimpah-limpah dalam situasi-situasi pandemi ini. Ketika orang semuanya mengalami goncangan dalam kehidupan mereka, orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan melihat perlindungan, akan melihat penyertaan, akan melihat anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Allah? Ketika kita melihat apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel pada waktu itu, sehingga mereka dapat kembali berjalan bersama-sama dengan Allah, hal yang pertama yang dilakukan oleh umat Israel adalah menanggalkan perhiasan mereka, menanggalkan sesuatu yang mereka banggakan, menanggalkan ego mereka, menanggalkan sesuatu yang menjadi kegemaran mereka, sesuatu yang menjadi kebanggaan mereka. Mereka tanggalkan semuanya itu. Mereka tanggalkan perhiasan-perhiasan mereka. Sehingga dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb." Sahabat pelajar, kalau kita ingin melihat janji-janji Allah, kalau kita mau melihat janji Allah digenapi dalam kehidupan kita, mari kita menanggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah di tahun
ini. Kita tanggalkan semua kebencian kita. Kita tanggalkan semua dosa-dosa yang kita senangi. Dosa apapun itu yang kita sangat gemari, mari kita tanggalkan. Kebanggaan-kebanggaan kita, kesombongan dan keangkuhan hidup kita, kita tanggalkan semuanya itu. Dan kita mau berserah penuh kepada Allah. Kita menjadikan Allah suatu kebanggaan di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Allah sesuatu yang memuaskan di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Allah nomor satu dan fokus hidup kita. Bukan lagi apa yang kita miliki, potensi yang luar biasa yang kita miliki, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sahabat pelajar dan sahabat Excel, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menanggalkan ego kita. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita merasakan sesuatu kemalasan, mari kita lebih giat lagi untuk melayani Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Kita tanggalkan semua ego kita. Kita tanggalkan hal-hal yang membanggakan dalam kehidupan kita. Dan kita jadikan Tuhan Yesus yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Sahabat pelajar dan sahabat Excel, yang kedua yang harus kita lakukan, yang kita belajar dari bangsa Israel itu membangun kemah pertemuan. Dalam ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13, Musa membangun kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu dibangun jauh dari perkemahan. Jauh dari perkemahan. Itu artinya bahwa setiap kita, kalau kita ingin melihat janji Allah digenapi dalam kehidupan kita, kita ingin melihat keberhasilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, mari kita bangun mezbah pertemuan kita dengan Tuhan. Yaitu suatu mezbah pertemuan yang jauh dari rutinitas kita. Kita menyediakan waktu khusus, waktu kusuk untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita menyediakan waktu khusus untuk berdoa, waktu khusus untuk mencari kehendak Tuhan. Kita meninggalkan segala rutinitas kita yang bisa mengganggu kita mendengarkan suara Tuhan. Kita bangun waktu, kita bangun jam tersendiri untuk mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita dapat melihat apa yang harus kita kerjakan, langkah-langkah apa yang harus kita jalankan di sepanjang tahun 2021 ini. Sahabat pelajar dan sahabat Excel, ketika hari-hari ini kita sudah mulai malas membangun hubungan dengan Tuhan, mari kita kembali bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan, menyediakan waktu tersendiri yang jauh dari rutinitas kita. Waktu di mana kita hanya bersama-sama dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan kita mendengarkan suara Tuhan, mencari suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan. Kita akan dapat merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Hal yang berikutnya, hal yang ketiga, menerima bimbingan Tuhan. Dalam ayat 14 dan sampai dengan ayat yang 17, Musa katakan, Tuhan, kalau Tuhan tidak memimpin kami, kalau Tuhan tidak membimbing kami, kami tidak mau berjalan. Kami butuh bimbingan Tuhan. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita butuh bimbingan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sukar ini, di masa-masa yang menakutkan ini, kita membutuhkan bimbingan Tuhan. Kita membutuhkan hikmat Tuhan supaya kita terlepas dari jerat maut. Kita terlepas dari segala penyakit sampar, dari segala penyakit virus yang sementara berjalan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita mau hidup di dalam bimbingan Tuhan. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin melihat di tahun ini Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, kesuksesan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita, mari kita hidup untuk mau berjalan bersama Tuhan dengan menanggalkan semua hobi-hobi kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Meninggalkan segala dosa-dosa kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Menanggalkan segala kebanggaan-kebanggaan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan kita membangun kemah pertemuan kita dengan Allah. Kita mencari hadirat Allah. Kita menyembah Allah dalam kehidupan kita. Kita menyediakan waktu khusus untuk menyembah Allah. Supaya kita dapat melihat
bahwa Allah akan menuntun kita selangkah demi selangkah, sehingga di tahun 2021 ini kita akan melihat nyata semua janji-janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Mari setiap kita mau menerima bimbingan dari Tuhan. Bagaimana caranya mencari bimbingan dengan Tuhan? Dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita selalu cari waktu untuk berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus kukerjakan? Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan, tanggalkan semua kemalasan kita. Kalau kita ingin melihat bahwa Allah memberkati kita dalam pendidikan kita, tanggalkan semua kemalasan kita. Tanggalkan semua hobi kita yang mungkin berlebihan, yang berlebihan main game. Tanggalkan semua hobi kita yang berlebihan main game. Main game tidak salah, tetapi kalau itu sudah berlebihan, itu yang menjadi salah. Kita harus lebih fokus terhadap janji-janji Allah. Allah merancangkan masa depan yang luar biasa. Allah merancangkan kita akan menjadi orang yang sukses, bukan orang yang gagal. Tetapi dibutuhkan juga kerja keras dari kita. Dibutuhkan juga bahwa kita mau mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin berhasil dalam studi kita, tanggalkan semua hal-hal yang menghalangi studi kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat rencana Allah nyata dalam kehidupan kita, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat rencana dan rancangan Allah yang besar akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak pelajar dan anak-anak Excel ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan, di tahun 2021 ini kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami akan melihat bahwa rencana dan rancangan Allah yang akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, berikan kekuatan kepada setiap anak-anak pelajar, anak-anak KSM, anak-anak pemuda Tuhan, untuk menanggalkan segala keegoisan, untuk menanggalkan segala dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Buat kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat membangun mesbah pertemuan, mesbah doa kami Tuhan yang jauh dari rutinitas kami, untuk menyediakan waktu khusus untuk mengalami anugerah Tuhan dalam penyembahan, dalam doa-doa kami ya Bapa. Untuk Tuhan bimbing kami juga Tuhan, kami membutuhkan bimbingan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, berikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kami untuk dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami akan memampukan setiap kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.